translasi atau pergeseran. Transformasi memindahkan suatu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Jadi kita geser ya, kayak geser kursi atau geser apa. Ini Ustazah pakai ilustrasinya yaitu lift. Ya, ini lift ya. Kalau lift gimana jalannya? Atas bawah ya. Ini ke atas atau boleh ke bawah, boleh juga. Tapi kalau liftnya Harry Potter bisa maju depan belakang gitu ya. Nah, selanjutnya nih, kalau dia pergeserannya adalah kiri kanan, jadi kalau gesernya kiri kanan seperti yang ini, maka dia kalau ke kanan dia positif A-nya, kalau ke kiri negatif A-nya. Kalau atas bawah pergeserannya, kalau ke atas positif B, kalau ke bawah negatif B. Nih rumusnya. Jadi kalau kita translasi ini, kalau titiknya awalnya adalah X, Y, arah pergeserannya ini A dan B. Kalau A itu terhadap sumbu X, kalau B terhadap sumbu Y, maka bayangannya tinggal kita tambahin aja, X ditambah A, kemudian Y ditambah B. Ya, paham? Next. Jadi ini contoh soalnya. Jika A-nya 4,5, koordinat bayangannya jika translasinya 2 dan min 3, jadi 2 itu A dan min 3 itu B. Nah ini misalnya 4,5. Nah kalau 2 gimana? 2 itu A positif, maka kiri atau kanan? Kanan ya. Kalau positif kanan berarti ke kanan 2 di sana. Lihat ke kanan 2 di sini dia. Kemudian min 3 berarti atas bawah, atas atau bawah? Kalau min 3 ke bawah ya. Ke bawahnya 3. Nah, ini ke bawahnya 3, maka bayangannya di sini. Ini A aksennya. Maka jadinya 6,2. Tapi kalau kita menggunakan rumus, nah ini tinggal kita tambahin aja. 4 tambah 2 itu 6, 5 tambah min 3 itu berapa? 2. Oke, sama ya. Jadi Antuna mau gunain rumus atau pakai gambar, boleh. Nah, tapi tinggal dijumlahin aja. Ini ada contoh soalnya satu lagi. Yang kedua, hasil translasi titik A oleh 2,3 berarti 2, ini kita tambahin T-nya adalah min 3,2. Ditambahin ya sendiri soalnya. Nah, jadi sekarang A-nya yang kita cari, T-nya min 3 sama 2. Bayangannya udah diketahui 2, min 3. Nah, gimana mencari A ini? Cara mencari A. Cara mencari A yaitu, nah kalau tadi depan ke belakang kita jumlahin ya, kalau sini ke sini tadi kita jumlahin, sekarang kita jumlahin. Sekarang kalau dari belakang ke depan itu kita kurangkan. Oke, maka 2 kita kurangkan dengan min 3 berapa jadinya? Nah kemudian min 3 kita kurangkan dengan 2, gitu caranya. Nah berarti 2 nih jadi negatif kali negatif positif, berarti 2 tambah 3 5, min 3 kurang 2 berarti min 5. Gimana? Paham? Next, ini kita masuk rotasi atau perputaran. Nah, transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu. Nah, perhatikan ilustrasi. Nah, jika awalnya kita punya titik A, kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka itu dia mempunyai sudutnya positif. Tapi kalau sebalik negatif kalau searah jarum jam. Oke. Nah, hasil rotasi terhadap titik pusat 0 ya. Jadi ini kita kalau dia 90 derajat awalnya atau min 270, berarti kalau 90 berarti berlawanan arah jarum jam sebesar 90, maka kalau dia X, Y menjadi min Y, X. Atau kalau searah jarum jam sebesar 270, maka sama aja dengan 90 ini. Nah, kalau 180 atau min 180 berarti kalau 180 ini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, maka tinggal X, Y itu kita kasih negatif, berubah tandanya. Tapi kalau 270 atau min 90, jadi 270 ini berlawanan arah jarum jam, kalau yang 90 ini searah jarum jam. Nah, maka kita ganti X, Y menjadi Y, min X. Oke, di sini ini perlu Antuna hafal sebenarnya. Oke, atau bisa Antuna pakai bantuan gambar. Ya, kalau pakai bantuan gambar ini bisa anti cek di LKS, bisa dilihat bagaimana caranya. Tapi sudah di sini cepat aja ya, kita pakai rumus gitu. Nah, kita coba contoh soal.
Nah, ini B min 3,2, rotasinya min 90, maka hasil rotasinya kita balikkan ya, dan X-nya kita ganti tandanya. Nah, maka jadinya 2,3. Oh, sorry. Ini setelah kita balikkan, ini awalnya kita balikkan, kemudian kita ganti tandanya yang bagian X-nya saja. Maka jadinya apa? Ini jadinya B aksennya adalah 2,3 jadinya. Setelah dibalikkan, kemudian diganti tanda yang X-nya. Oke. Sekarang dilatasi atau perubahan ukuran. Nah, perubahan ukuran itu bisa kita memperbesar atau memperkecil. Kayak Antuna memperbesar ukuran layar atau memperkecil ukuran layar. Nah, itu dilatasi namanya. Next, yaitu proses pengalihan ukuran bangun atau benda menggunakan faktor skala K. Jadi K itu adalah menentukan dia diperbesar atau diperkecil. Nah, ini misalkan nih ketiga, punya saya pengen faktor skalanya itu setengah. Jadi kalau setengah berarti awalnya misalkan ini 2 cm, sekarang 1 cm, ya kan? Nah, berarti tambah kecil dia. Ya, tinggal kita kaliin aja. Maka ini memperkecil kalau setengah. Kalau memperbesar, kalau misalnya K-nya 2, awalnya 1 jadi 2, memperbesar dia. Nah, ini kalau kita pakai rumus dilatasi. Nah, kita di sini akan dipengaruhi, kalau koordinat kartesius itu kita akan dipengaruhi oleh P yaitu pusat. Jadi jika dilatasinya terhadap P pusatnya A, B dengan faktor skala K, maka bayangan X aksen dan Y aksennya kita menggunakan rumus ini. K buka kurung X kurang A ditambah A. Kalau X ini, K ini kan faktor skalanya, X itu koordinat titik X-nya, dan A itu pusat yang untuk X-nya. Yang Y juga gitu. Nah, kita lihat aja contoh soal. Jika D-nya 1,5, faktor skalanya 3. Nah, ini titik pusatnya 2,2, maka ini sebagai A, yang ini sebagai B ya. Nah, yang satu sebagai X, yang 5 sebagai Y. Ya. Yang 3 sebagai K. Next, nah ini dia. Maka bayangannya tinggal kita masukkan ke rumus. 3 kali 1, X-nya kurang 2, A-nya ditambah A2. Nah, berapa hasilnya? 1 kurang 2 berarti min 1. Ya kan, 3 kali min 1 min 3 tambah 2 berarti min 1. Nah, bayangan Y-nya 3 kali min 5 sebagai Y-nya, B-nya dikurang B-nya min 2 ditambah lagi dengan B. Nah, berarti min kali min plus, plus kali min min. Nah, 3 kali min 3 kurang 2, min 9 kurang 2 yaitu min 11. Maka bayangannya adalah min 1, min 11. Nah, sekian untuk translasi itu nanti 2 soal. Nah, untuk rotasi itu 1 soal. Untuk di refleksi ini 3, ini 2, ini 1, ini juga 1. Jadi ada di sini soalnya saya gabung refleksi dengan translasi. Misalkan ada titik A, itu titik A misalnya 1,2, awalnya saja refleksikan terhadap sumbu X. Oke, kemudian hasilnya ini nanti dilanjutkan dengan translasi misalnya 1 dan 2 kayak gitu. Jadi ada nanti soalnya yang 2 kali. Jadi kalau misalnya direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya apa? A aksen. A aksen itu berarti X-nya yang tetap ya, maka Y-nya berubah. Ya, berarti 1, min 2 ya. Maka A aksen ini yang kita ambil 1, min 2 ini kita translasikan 1 ke 2, maka hasilnya adalah A double aksen. Berarti 2 aksen. 1 tambah 1 2, min 2 tambah 2 0. Maka hasil transformasinya 2 kali 2,0. Nah, ada soalnya yang seperti itu. Nah, saya harap Antuna bisa memahaminya. Kalau untuk rotasi dan dilatasi itu cuman satu soal. Untuk yang lebih pahamnya bisa Antuna cek di LKS, tapi insya Allah soalnya tidak akan susah, nggak akan susah kasih. Nah, mudah-mudahan semoga untuk transformasi geometri yang berjumlah 7 buah ini Antuna bisa menjawabnya semuanya, karena ini materinya mudah ya. Nah, jangan lupa catatannya ditambahin, kan ada yang salah-salah sudah bikinnya tadi kan, jadi bisa diedit ya, diedit di buku Antuna masing-masing. Nah,